Tapi kita nggak bahas itu karena ini masih blok dasar. Ini cuma salah satu contoh aja biar ini loh kepake nanti ilmunya di anatomi fisiologi itu kepake di mungkin ini akan diajarin di kelas 2 di patofisiologi blok patologi ya, blok patologi neurosensori. Oke, kita mulai di anatominya. Beberapa nanti akan saya skip juga karena cuma hafalan aja. Ini gambarannya, sebentar, ketutup nggak ya? Cavum orbita itu uh, cave ya, cave. Jadi kayak gua, uh, rongga bola mata di sini. Kalau kalian bisa bayangin bola mata kalian, atau kalau untuk yang slide ini ada baiknya kalian membacanya lagi nanti sambil melihat gambar di 2 slide berikutnya. Ya, ini kebalik posisi cavum orbitanya. Kalau piramidanya seperti ini, berarti matanya lagi ngeliat ke bawah. Oke. Basisnya adalah bagian depan. Ini apex ujung kerucutnya, yang mana nanti di sini tempat keluar masuknya arteri, nervus, sama vena opticus. Di sini ya, di apexnya tadi. Ya, bentuknya piramid atau kon, sehingga dengan bentuk piramid ini dia punya 4 bagian, 4 sisi, yaitu bagian atap, yang mana bagian atap ini dibentuk oleh, ini juga hafalan ya, jadi kita skip aja, baca aja sambil dilihat gambarnya. Yang unik di sini adalah untuk bagian ting, oke gini aja. Oke, untuk bagian yang ala makna osis sphenoidalis ini dia unik karena dia melindungi mata dari 2 sisi. Dia melindungi di atap sama juga melindungi di bagian lateralnya. Ala makna osis sphenoidalis. Ini nanti saya melihat gambar aja bisa. Ya, ada atap, dasar, dinding lateral, dinding medial, sama kalau basis itu bukan tulang ya, karena bagian ini yang bagian paling depan mata, nggak ada pelindungnya. Dia merupakan apertura orbitalis atau bukaan dari cavum orbita. Dan apexnya di sini ada tempat, bukan tempat ya, ada lubang namanya foramen opticum yang dilalui oleh nervus opticus, arteri dan vena ophthalmica, bukan arteri doang ya. Struktur pentingnya ini bisa dilihat nanti. Di ini penting nih untuk yang viscera supraorbitalis karena saya lupa, kalian dapat di ini di blog ini apa bukan ya, pemeriksaan penglihatan. Jadi ada pemeriksaan nervus 3, nervus 4 sama nervus 6 ya, mungkin kalian juga sudah disuruh waktu sebelum masuk ke FK suruh melihat ya, ikutin Pak ya, ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah itu untuk melihat gerakan bola mata. Gerakan bola mata itu di apa namanya? Dihantarkan perintahnya oleh nervus 3, 4 sama 6. Nah, nervus 3, 4, 6 ini adalah nervus yang keluar dari viscera supraorbitalis sebelum akhirnya dia menempel pada otot-otot mata yang menggerakkan bola mata tersebut. Sehingga ketika ada kelainan di sini, di sekitar supraorbitalis, ada kemungkinan dia akan menekan ketiga nervus ini. Dengan penekanan ketiga nervus ini, maka gerakan bola mata akan terganggu. Gitu. Jadi, kalau ada gerakan bola mata terganggu, maka kemungkinannya bisa dua. Nervusnya memang bermasalah, atau nervusnya sebenarnya oke, tapi foramen supraorbitalisnya ada masalah. Sehingga secara nggak langsung akan mengganggu nervusnya ini. Ini salah satu contoh aja, biar kalian ngeh apa namanya fungsinya kalian mempelajari anatominya ini. Nah, ini tadi saya bilang, jadi sambil melihat gambar cavum orbita tadi, sambil membaca tadi, sambil melihat gambar ini. Alam makna osis sphenoidalis, dia membentuk bagian lateral sama ya. Osis sphenoidalis ini yang ala minornya di bagian tengah, yang ala mayornya sebelah sini. Dia paling lebar sendiri yang melindungi bola mata bagian atas sama bagian lateral. Oke, ini kita lewat lagi. Sudah. Atau mungkin bisa pakai aplikasi 3D anatominya yang nanti kalian bisa geser-geser biar lebih jelas struktur tulangnya ya. Itu yang cavum orbitanya. Kita masuk ke, sebelum ke bola matanya ya, kita masuk ke aksesorisnya dulu. Aksesoris bulbi ini adalah struktur pelengkap
dari penglihatan kita, dari bola mata, yang mana walaupun dia istilahnya pelengkap, tapi kalau dia ada masalah di sana, atau fungsi struktur pelengkap itu ada gangguan, maka akan bisa juga mengganggu fungsi penglihatan. Ya, jadi dia menunjang fungsi bulbus oculi, walaupun tidak terlibat langsung dalam proses penglihatan. Ada suprasilaris sama siliaris ya di sini. Ada alis sama bulu mata. Siliaris ya, bulu mata, sama suprasiliaris, apa nih, alis ya. Ini fungsinya adalah melindungi bola mata dari kemasukan cairan atau keringat dari atas. Jadi ketika ada cairan, dia akan nyangkut dulu di sini. Kalaupun lewat, dia akan ke kelopak mata ke bulu mata, dia akan tertahan di sini. Kalau akhirnya dia terlalu banyak di sini, maka secara otomatis, secara refleks, kelopak mata akan menutup. Oke. Kalau fungsinya ini nggak ada, misalnya orang yang alisnya dicukur habis, maka dia sebenarnya kehilangan satu pelindung. Kalau ada keringat, langsung jatuh ke sini. Oke. Ada lagi yang ini bulu mata anti badai kayaknya ya. Gede banget ini. Ini keberatan kelopak matanya. Cuman fungsinya jadi lebih 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 proteksi ya, karena saking tebelnya bulu matanya ini. Terus ada palpebra yang menutup mata ya, di mana palpebra ini buka tutupnya dia secara alami dia adalah otot yang apa namanya, otonom, tidak disadari. Pernah kalian menghitung sehari berapa kali berkedip? Kalau kalian eh, sadar pasti akan menghitung itu bisa. Tapi masalahnya Allah menciptakan ini dengan menjadi otot yang tidak sadar. Maksudnya kerjanya otonom. Kalian tidak menyadari gerakan muskulus itu tadi. Terus di dalamnya juga ada kelenjar mebum. Kelenjar mebum ini penting, salah satu eh, kelenjar apa namanya, air mata ya. Yang mana nanti juga ada salah satu kelainan di sini, meibomitis namanya, kalau dia mengalami eh, peradangan. Nanti ada benjol-benjol. Mungkin ada beberapa teman yang sudah merasakan ada kayak benjolan gitu di kelopak mata. Itu meibomnya mengalami peradangan, pembesaran. Gitu. Nah, kelenjar meibom ini akan mengeluarkan air mata untuk membasahi bola mata, terus membasuh bola mata bagian depan. Biar apa? Biar clear terus. Sama kayak waktu naik mobil hujan ada wipernya ya, disemprot dulu sama air. Nah, air penyemprotnya itu adalah dari kelenjar meibomnya, wipernya adalah palpebranya. Gitu. Nah, kelenjar meibom ini akan terus keluar cairannya ketika palpebra itu menutup dan membuka. Ketika menutup kepres, dia keluar airnya. Seperti itu. Terus ada konjungtiva, lapisan transparan yang menutupi sklera, di ini nggak kelihatan ya. Terus ada glandula criminalis juga, supralateral palpebra juga sama, fungsinya membasahi dan melembabkan, serta ada imunoglobulin A-nya sehingga dia bisa mencegah infeksi. Ada ini yang tadi saya bilang, musculus extrinsic bulbi untuk menggerakkan bulbus oculi kiri kanan atas bawah diagonal, itu yang diperintah oleh nervus 3, 4 sama 4. Untuk yang pertama, aksesoris bulbi yang saya uh, perdalam di sini adalah konjungtiva. Bisa kita lihat di sini ya, konjungtiva ini yang bagiannya warna, sebentar, pointernya kelihatan nggak ya? Ini ada warnanya warna merah apa pink ini ya. Ini adalah konjungtiva. Bagian konjungtiva ini adalah apa namanya, struktur aksesoris bulbi yang punya banyak pembuluh darah, banyak vaskulernya, sehingga warnanya merah kalau dilihat. Dia akan melapisi palpebra. Nah, palpebra itu sendiri dia ada di bagian sini, sehingga yang bagian nempel pada palpebra ini maka dikatakan, dibedakan ya, maksudnya namanya adalah konjungtiva palpebra. Sedangkan konjungtiva yang di bagian dalam yang menempel ke bola mata, bulbi ya, ini namanya konjungtiva bulbi. Sebenarnya secara struktur ya dia juga. Jadi cuma gini dong nih, seret terus melipat ke sini, sudah. Konjungtiva ya itu. Oke, melapisi palpebra dan bagian depan bulbus oculi sampai ke bagian limbus oculi sebelah sini. Namanya konjungtiva palpebra dan konjungtiva
bulbi. Ini kalau kalian buka ya, buka ininya, kelopak mata palpebra bagian bawahnya, nah kelihatan warna merah tuh, karena memang banyak vaskulernya. Yang warna merah itu adalah konjungtiva palpebra bagian bawah. Terus kalau di atas ini agak susah, ini harus dilipat dulu kelopak matanya. Oke, fungsinya apa? Untuk proteksi sama melumasi bola mata karena memang dia licin dan membuat gerakan bola matanya aman juga. Di samping juga dia ada kelenjar mebomnya untuk melumasinya tadi. Oke, tadi aksesoris bulbi. Kita masuk ke bulbus okulinya, ke bola matanya itu sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa bulbus okuli itu ada bagian-bagiannya. Bagian yang utama, yang paling penting di bagian depan adalah fibrus tunica fibrosa, bagian yang jaringan ikat fibrus. Yaitu ada dua, ada sklera sama kornea. Yang sklera yang ini, sampai ke belakang dia. Yang kornea yang bagian depan ini. Oke, terus lebih dalam ada yang bagian vaskular tunica vascularis ya. Ini bahasa Inggris soalnya. Harusnya kalau secara anatomi kita makanya tunica vascularis. Ada tiga bagian. Di sini ada iris, ada ciliary body sama choroid di sini. Dan terakhir adalah retina yang warna kuning. Oh iya, ini kalau di lepas-lepas ya. Yang warna biru ini adalah tunica fibrosa, warna merah adalah tunica vascularis, sama yang warna kuning adalah retina. Retina terbagi menjadi dua, yang neural layer sama pigmented layer. Di bagian belakang nggak tepat di tengah loh ya. Ini banyak yang salah menggambarkan bola mata. Posisi nervus opticus tidak tepat di tengah bola mata, tapi agak geser ke atas dan ke medial. Ini adalah tempat keluarnya nervus opticus. Walaupun nanti pada akhirnya saraf-sarafnya akan menyebar ke seluruh bagian belakang bola mata. Di bulbus oculi, dari bagian-bagian tadi itu ada pembagiannya lagi yang merupakan media refraksi, yaitu bagian organ dari bulbus oculi yang merefraksikan, membelokkan cahaya. Yaitu di depan ada kornea, di belakang kornea ada aqueous humor, terus ada vitreous humor. Di antara kedua humor ini, humor itu cairan ya, ada lensa di tengah-tengahnya. Ya, kembali ke gambar yang tadi ya. Ini ada kornea, ini aqueous humor sebelah sini, sampai ke bagian sini di depannya di depannya lensa. Nah, di bagian yang dalam ini yang gede sendiri, ini adalah vitreous humor. Nanti di anatomi kalian waktu praktikum anatomi biasanya ya itu akan diserahkan beberapa buah bola mata, bukan punya manusia tapi punyanya sapi, tapi mirip. Kalian bisa mempelajari bagian-bagian ini itu pakai bola mata sapi itu. Kalian nanti belah bola matanya sehingga kalian bisa melihat struktur ini dengan jelas. Oke, dan kalian akan temukan bagian-bagian ini semua. Yang mana bagian belakang ini namanya vitreous. Yang ini aqueous. Aqueous ini cair dia. Jadi ketika kalian belah, bagian yang aqueous ini akan langsung hilang karena mengalir keluar. Nah, bagian yang vitreous ini dia kayak jelly. Masih tetap ada di sana, kalian bisa pegang. Jangan dimakan tapi ya. Takutnya nanti tergoda, oh kayak jelly. Nah, ini gambar struktur detailnya seperti ini. Untuk anatominya, ini ada di atlas banyak ya. Ini sendiri saya ambil dari Jengkira yang histologi, karena detailnya lumayan bagus. Oke, kita masuk ke yang pertama, bagian atau lapisan yang fibrous, yang menjaga bentuk bola mata biar tetap bulat. Kenapa menjaga? Karena begitu bagian ini robek, seret, maka bentuk bola matanya jadi nggak karu-karuan. Cuman belum ada kasusnya ya, seperti itu. Ya, yang pertama adalah kornea. Kornea ini dari fibrous layer yang bentuknya bundar ini, bola ya, bukan bundar. Itu dia ada di 1/6 bagian depan. Jadi 1/6-nya itu kornea, 5/6-nya itu adalah sklera. Bagian depan bola mata yang mana diameternya pada manusia dewasa ya, itu sekitar 11 mm. 11 mm, dia nempel atau menyatu sama sklera.
5/6-nya adalah sklera. Nah, titik pertemuan antara kornea sama sklera itu adalah limbus oculi. Kita balik ke gambar sebelumnya di sini. Ini limbus oculi, titik yang merupakan bagian pertemuan antara kornea dengan sklera. Ini sklera, ini kornea. Ini sklera. Ya, itu titik pertemuannya, limbus oculi. Dia sifatnya transparan, tidak berwarna, avaskular. Lah terus kalau avaskular nutrisinya dari mana? Dia nutrisinya dapat dari cairan yang ada tadi tuh di belakangnya dia. Humor aqueous sama di depan. Cuman kalau untuk yang di depan ini lebih banyak isinya adalah cairan. Kalau untuk protein dan segala macamnya itu dapatnya dari humor aqueous ini. Ya kalau air mata cuman H2O aja. Nah, walaupun transparan tidak berwarna itu ya, dia banyak serabut saraf di sini. Kalian bisa rasakan ketika kornea kalian kejatuhan bulu mata atau ada debu di sana, itu pasti perihnya nggak enak, gatel perih gitu gimana ya, pokoknya kerasa banget deh. Tapi ketika bola mata ketika ini ya, kalau misalnya bulu matanya jatuh di sini itu kerasa banget, tapi ketika bulu matanya geser ke sklera, tidak lagi di kornea. Sebentar ya, saya balikin lagi ke mata manusia yang tadi. Eh, ya di sinilah, ini ya, ini kornea di sini. Ketika bulu mata jatuh di sini, ini sakitnya kerasa. Tapi ketika bulu mata sudah geser ke sini, nggak terlalu kerasa sakitnya. Gitu. Kenapa? Karena kornea ini adalah bagian fibrous yang banyak mengandung saraf. Berbeda dengan si sklera. Sklera itu bagian fibrous yang hampir nggak ada sarafnya. Ya, banyak serabut saraf di situ, di korneanya. Ini histologi saya skip karena sudah dijelaskan sama Dr. Arif ya kalau nggak salah ya. Ada 5 lapis, kita lewat aja. Ini juga histologi, kita lewatkan. Nah, kita masuk ke yang skleranya. Seperti saya bilang tadi, sklera itu dari fibrous layer adalah 5/6 bagiannya. Ketebalannya cuma 1 mili, tipis. Tapi dari fibrous layer ini, dialah yang paling menentukan bentuk bola mata. Karena memang dia bentuknya yang jaringan fibrosnya kuat, tidak elastis. Inilah yang bertugas mempertahankan bentuk bola mata biar tetap seperti globe bola ya, serta untuk memproteksi. Oke, sklera tadi udah ada gambarnya, ada di luar dari skoroid. Kalau eh, pada anak-anak ya, kalau kalian perhatikan dia tampaknya lebih lebih tipis. Kok tampaknya lebih tipis? Apa sih? Nah, bisa kelihatan warna kebiruannya. Ini bukan anak-anak yang sudah SD ya. Kalau mau lihat ini di yang masih bayi. Semakin baru lahir itu makin tipis. Masih tipis ini skleranya. Sehingga tampak kelihatan sekali tuh pigmen dari koroidnya. Pigmen koroidnya itu warnanya kebiruan. Nah, kalau sudah lansia, terus dewasa menebal jadi warna keputihan itu. Nah, semakin tua dia akan berubah warna menjadi agak kuning. Karena apa? Karena semakin banyak timbunan lemak di sana. Mungkin yang masih punya kakek nenek ya bisa dilihat kakek neneknya skleranya seperti warnanya udah nggak putih banget dan bandingin sama sklera kalian. Udah agak-agak kuning. Semakin kuning berarti semakin banyak timbunan lemaknya. Yang limbus, area transisional ini lebih jelas kelihatannya di histologi sebenarnya. Ya, ini kita lewat. Yang terpenting di sini adalah yang hubungan sama fisiologi sama nanti ke patologi ya. Dia ada trabecular meshwork di limbus oculi ini. Ini penting trabecular meshwork ini karena dia merupakan titik tempat keluarnya aqueous humor, yang merupakan saluran keluar dari aqueous humor. Ini nanti ada saya jelaskan sedikit di fisiologi dan mungkin sudah dijelaskan di histologi sebenarnya. Oke, pompa dia saluran doang. Yang pompa keluarnya adalah ada pompanya masuk ke kanalis clamp, akhirnya masuk ke sistem vena. Nah kan histologi kan, nah lewat aja untuk histologinya. Oke, itu bagian luar. Nah kita masuk ke dalam, ada vascular layer atau limbus vascularis atau nama lainnya uvea. Kalau tadi jaringan ikat fibros, ini jaringan ikat longgar. Dia lebih banyak vaskulernya.
Kalau secara struktur dari sekian bentuk apa namanya bola mata tadi, dia akan si koroid ini akan menutupi 2/3 bagian dari bola mata. Jadi ada di bagian 2/3 bagian posterior dia. Bentuknya kayak kayak C, nggak bentuk bundar kayak jaringan fibrus, tapi dia cuman C doang gini, 2/3 bagian. Ya, dia sangat vaskular, jaringannya ke jaringan terlonggar, serabutnya kolagen ini juga histologi banget. Dan ini banyak fibroblasnya karena menunjang dari walaupun dia jaringan ikat longgar, dia biar nggak gampang lepas-lepas. Jadi banyak fibroblasnya. Dan yang menjadi salah satu sumber sistem imun di mata. Dia punya makrofag, ada ditemukan limfosit, banyak ditemukan di sini, sel mas. Jadi ini memang untuk imunologi mata pusatnya di koroid ini. Oke, kalau nanti kalian buka bola matanya si sapi, kalian akan melihat warnanya agak kehitaman ya. Fungsinya apa? Biar ketika bola mata itu menerima cahaya dari luar, ini tidak akan banyak refleksi internal, nggak mantul-mantul. Nah, nanti akan ada kelainan ketika ada benda asing di dalam vitreous humor, yang mana cahaya itu harusnya tidak mantul-mantul ketika ada benda asing di sini, warna putih biasanya, yang jelas dia berwarna nggak benda asing itu nggak berwarna hitam, maka dia akan memantulkan cahaya sehingga pada orang yang mengalami hal tersebut itu dia tampak gampang sekali silau. Cuma nggak kita bahas di sini. Kelainan nanti seperti yang tadi saya bilang, segala bentuk kelainan dibahasnya di blog patologi neurosensori. Koroid ini yang B, uvea. Kok uvea sih? Koroid, iya benar. Yang kedua ciliary body. Ini ya, ciliary body itu ini. Ini kalau diperbesar seperti ini. Dia bagian ujung depan akhir ya dari uvea ini, dari vascular layer ini membentuk seperti gumpalan, makanya namanya body, ciliary body. Penonjolan ke anterior dari koroid yang sejajar sama lensa. Kenapa sejajar sama lensa? Karena dia yang nanti akan berperan untuk menarik dan mengendurkan lensa yang menghubungkan antara koroid dengan iris. Iris di sini, ini koroidnya di sini. Penghubungnya adalah ciliary body. Nah, ciliary body itu sendiri masuk ke bagian dari koroid. Koroid, ya ciliary body itu. Dia banyak vaskular dan banyak saraf. Nah, yang terutama adalah di sini dia punya otot nih, yang serat-serat gini, namanya musculus ciliaris, yang berperan pada fungsi akomodasi lensa mata. Oke, di sini juga ada namanya, sorry, ya ini dia, prosesus ciliaris yang di sini, penonjolan ciliaris, yang mana ini merupakan produsen dari aqueous humor. Aqueous humor ini yang tadi saya bilang dia memberikan nutrisi pada organ-organ yang ada di depan. Terus sekaligus juga sebenarnya dia kejernihan dari aqueous humor itu akan mempengaruhi refraksi sebenarnya. Cuman karena dia berupa cairan, tidak berupa organ, maka tidak dikatakan sebagai media refraksi. Cuman dia akan menjadi gangguan kalau aqueous humor itu tidak tidak jernih. Oke, maju ke depan setelahnya ciliary body ada iris. Iris adalah penonjolan paling depan dari uvea. Ya, bagian terakhir dari uvea, dari vascular layer-nya, yang mana dia melingkar gini ya, bagian depan, yang mana di tengah-tengahnya itu bolong. Inilah yang tempat keluar masuknya cahaya. Nah, dia bentuknya sirkuler, berwarna. Kalau pada orang Indonesia warnanya biasanya coklat. Ada orang bilangnya kan hitam, tapi kalau orang bule biasanya biru, hijau, ya gitu ya. Berwarna. Terus bedanya apa dok? Yang warnanya biru sama hijau. Kalau secara fungsi kita lihat fungsinya si iris cuma untuk buka tutup pupil ya. Warna ini tidak berpengaruh.
Allah ciptakan itu hanya sebagai variasi, apa namanya, variasi dari, genetik aja, ya, antar bangsa, untuk sebagai pengenal, pembeda. Cuma kalau secara fungsi, warna tersebut tidak mempengaruhi refraksi, karena memang dia tidak, merefraksikan cahaya, si iris ini. Tepat di depan lensa posisinya, lubang tengahnya namanya pupil. Nah, dari iris inilah bagian mata itu yang bagian depan, kamera okuli ya, dibagi menjadi kamera okuli anterior di depan dari iris, sama kamera okuli posterior di belakang dari iris. Ini dia. Ya, ini iris, ini iris. Di depan dari iris ini adalah kamera okuli anterior. Nah, di belakang dari iris sampai ke lensa ini adalah kamera okuli posterior. Pembagian ini penting nanti, apa namanya, akan kepake di bagian, patofisiologi, patologi maksudnya. Nah, iris ini dia kenapa bisa berwarna? Karena ternyata iris ini punya sel-sel, pigmen yang memberikan warna iris tadi. Terus dia punya sphincter pupil. Ingat ya, sphincter itu dia kalau kontraksi dia akan mengecil. Dia akan membuka, sorry. Sphincter itu akan membuka. Sorry, sphincter itu dia akan memperkecil diameter pupil kalau dia kontraksi. Sphincter pupil. Terus ada vaskular sama saraf. Sphincter pupil ini merupakan otot polos yang sirkuler bagian tengah sini, sama yang narik yang radial. Fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya masuk, pengaturnya nervus 3. Ini lagi spesialnya dari nervus 3, selain dia mengatur gerakan bola mata, ya gerakan bola mata, dia juga bisa mengatur, melebarkan dan mengecilkan, diameter dari pupil. Ini ya, kalau orang Asia biasanya warnanya coklat. Ini irisnya. Yang bagian tepi sini, ini yang sirkuler. Sehingga kalau kalau yang berkontraksi adalah musculus ciliaris yang, sirkuler, dia akan mengecil pupilnya. Terus biar pupilnya melebar gimana? Nah, yang radialis ini yang menarik keluar, dia akan melebar. Ketika intensitas cahaya tinggi, misalnya mataharinya lagi terik ya, maka yang berkontraksi adalah yang sirkuler. Ketika malam hari gelap atau, di kamar lagi gelap gitu ya, cahaya minim, maka pupil akan melebar. Melebar itu dengan cara kontraksi dari musculus ciliaris yang radier. Ya, di sini ada dua ya. Ini yang radier, ini yang gumpal ini yang sirkuler. Oke. Itu, apa, nyambung ke fisiologi. Lapisan yang terakhir adalah lapisan retina. Ini adalah lapisan bagian paling dalam. Fungsinya untuk menerima cahaya dan mengolah cahaya tadi. Ah, ini embriologinya dari optical cup di bagian belakang. Dia merupakan membran yang sangat lunak, rapuh, tipis, tebalnya lebih, ketipisannya lebih tipis daripada sclera tadi. Kalau tadi cuma 1 mili, ini 0,4 mili. Dan memang, retina ini nempel sama nervus opticus, nervus 2. Kalau di ora serata itu lebih tipis lagi, 0,1. Ora serata ada gambarnya nggak ya? Oh itu dia itu. Oke nanti ya. Dia 0,1 mili yang, paling tipis pada ora serata. Kalau dilihat secara kasar, dia warnanya merah keunguan. Kenapa? Karena di sana ada rodopsin. Rodopsin itu, yang nanti berperan pada pengaturan warna. Kok warna sih? Intensitas cahaya ya pada sel rod, sel-sel batang, namanya rodopsin. Nah, karena ada sel rodopsin ini makanya warnanya merah keunguan. Di bagian, belakang, tengah tengah itu ada namanya makula lutea atau bintik kuning. Ini adalah titik yang sangat peka terhadap, cahaya karena titik paling banyak mengandung sel batang sama sel kerucut, sel rod sama sel kon. Kalau sel rod itu untuk menangkap gelap terang cahaya, intensitas cahaya, cuman gelap terangnya doang. Sedangkan si sel kon ini yang selain, cahayanya, terang,
Dia yang membedakan warna, karena sel cone ini ada 3 jenis. Sel cone yang menerima warna merah, sel cone yang menerima warna hijau, sama sel cone yang menerima warna biru. Dari sini bisa ketahuan orang-orang yang buta warna merah ya, dia akan secara histologi memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali sel rod yang warnanya merah. Dan lain-lainnya dari yang green sama blue. Gabungan semuanya nanti bisa ke kelainan mata nanti ya di blok patologi. Oke, ini retina sebenarnya kalau dilihat secara histologi lagi, ini bukan di anatomi harusnya ya, tapi nggak apa-apa dijelasin dulu karena nanti ada hubungannya ke fisiologi. Ada dua lapisan utama retina, bagian yang paling dalam, yaitu yang bagian banyak sarafnya atau neural layer atau inner layer. Ini banyak neuron-neuron dan fotoreseptor yang menerima cahaya. Cuman dia cuma sampai ke aura serata. Sama yang bagian outer layer, yang pigmented berwarna. Ini histologi, kita skip. Sudah dijelaskan sama Dr. Arif Yahya. Ini tadi ya. Nah, struktur histologi ini penting untuk menjelaskan fisiologi penglihatan atau penerimaan cahaya dari luar. Kita lihat di sini, ini ada koroidnya, bagian luar ya. Ini agak ke dalam adalah yang bagian retina. Jadi kalau cahaya datang dengan membawa bentuk benda ya, sama warna benda, dia akan ke sini, menembus sampai ke dalam dulu, tag sampai nyampe ke sel root sama cone. Jadi yang terima bukan di sini nih, yang menerima bayangan benda bukan di sini. Ini justru bagian yang sudah saraf kompleksnya. Si sel-sel penerimanya justru ada di bagian belakang. Diterusin ke sana, diterima sama sel rod sama sel cone. Oh, intensitasnya segini. Oh, warnanya merah, misalnya kalau lagi ngeliat warna merah ya. Oh, warnanya gabungan merah sama putih, jadinya pink misalnya. Ini semua yang mengolah di sini. Baru nanti dikirim ke depan ke bagian-bagian sarafnya, horizontal cell, bipolar cell, amacrine cell, ganglion cell, sama akhirnya ke akson-akson yang ada di sini untuk menuju ke nervus opticus. Begitu. Itu singkatnya ya untuk produksi untuk fisiologi penglihatan. Nanti aja detailnya ada di belakang. Oke, yang bisa dijelaskan di anatomi ini adalah yang dua ini. Nanti kamu bisa melihat juga di bola mata bahwa di bagian sini tidak cuma saraf doang, tapi di tengah-tengah dari saraf itu akan ada pembuluh darah. Jadi di sini ada nervus opticus, di tengah-tengahnya nervus opticus itu keluar juga arteri sama vena opticus. Vena centralis sama arteri centralis dari retina. Ya, ini tadi saya bilang strukturnya terbalik. Jadi sel-sel yang menerima cahaya itu bukan di depan sini, tapi di belakang. Maka dibilangnya strukturnya inverted. Yang bagian cahayanya itu dia akan menembus dulu bagian paling depan untuk mencapai ke bagian paling belakang yang ada di yang memiliki sel rod sama sel cone. Oke, ini histologi, struktur histologinya yang tadi dijelaskan sama Dr. Arif Yahya. Ini kita skip karena histologi biasanya nggak akan saya tanyakan. Oke, kita masuk ke yang setelah tahu detail bagian-bagiannya, maka kita masuk ke yang media refraksinya. Kita mulai ini untuk dasar fisiologi refraksi nanti ya. Satu ada kornea di depan, habis itu masuk ke dalam ada aqueous humor, ini cairan yang terus mengalir. Jadi nggak diem ya. Beda sama si vitreous humor. Vitreous humor tuh dia cenderung fix tetap di situ, jarang mengalir karena bentuknya sendiri juga sudah jelly di situ. Kalau yang aqueous humor itu diproduksi terus dikeluarkan lewat kanalis clamp, produksi sama ciliary body tadi terus dikeluarkan lewat kanalis clamp. Tujuannya membawa nutrisi sama membawa zat sisa metabolisme ke dan dari sel-sel yang membantu menjaga optical microenvironment di dalam kamera ocular anterior. Produsennya dari ciliary body, yaitu berupa sel-sel epitel yang melapisi ciliary body. Dia akan mengeluarkan mulai dari posterior chamber dulu, kamera oculi posterior, terus melewati pupil, sehingga akhirnya masuk ke area yang
kamera oculi anterior. Oke, sebentar. Iya benar. Itu tadi cairannya. Terus media refraksi yang ketiga, sorry, itu adalah lensa. Nah, lensa ini adalah media refraksi yang paling besar daya refraksinya, daya biasnya, dan yang fleksibel. Kalau kornea fix daya biasnya, ya, media refraksinya adalah fix. Si aquasumur juga fix. Sedangkan lensa ini bisa diatur dari tadi ya, daya akomodasi. Oke. Dan lensa ini adalah avaskular, dia tidak punya vaskular sama seperti kornea. Nutrisinya juga dapat dari aquasumur dan sangat elastis. Dia itu sebenarnya ya, kalau secara anatomi nggak kelihatan, tapi kamu bisa coba besok kalau ada lensanya bisa kamu ambil, terus kamu sayat pelan-pelan kalau ada scalpel. Ketika kamu sayat pertama, itu kamu sedang membuka kapsulnya. Kapsulnya itu dia kalau kamu pegang keras. Ketika kamu set, kamu lagi membuka kapsulnya sehingga kamu dapat inti dari lensanya. Gitu. Fungsi kapsul untuk biar bisa memipihkan sama mencembungkan lensa mata tadi. Ya, jadi yang ditarik sama proses siliaris tadi itu adalah si kapsulnya ini. Ketika kapsulnya ditarik, maka lensa ini akan memipih. Ketika dia memipih, maka daya refraksinya akan berkurang. Ketika daya refraksi berkurang, maka bentuk bendanya akan berubah. Oke, semua fokusnya juga akan berubah. Oke, nah ini ya posisinya juga posisinya tetap di tengah di sana dipertegankan oleh tekanan dari kedua humor dari apus humor sama vitreous humor. Sama dia tergantung, digantung oleh ligamentum suspensorium. Uh, nice, lewat aja nanti. Ada gambarnya ligamentum suspensorium. Oke, di belakangnya ada vitreous humor yang ada di vitreous chamber di belakang lensa. Dia walaupun bentuknya jelly, tapi sebenarnya mayoritas hampir 100% ya, di sini dibilang 99% ya, itu adalah air yang terikat oleh hyaluronate gel sama kolagen sehingga membentuk gel-like connective tissue. Ya kan ada 1% ini, maka bentuknya beda sama si aqueous humor. Dia bentuknya lebih jelly. Sama dia punya kolagennya itu adalah kolagen tipe 4 untuk kolagen yang ini ya. Nah, di sini juga ada makrofagnya untuk mempertahankan sistem imunitas dia. Ini kok sudah di sini ya? Harusnya di fisiologi. Sebentar. Oh, cuma singkat aja. Jadi kalau pada saat cahaya datang, ini di fisiologi ya. Saya cahayanya datang, maka cahaya akan dibelokkan untuk lebih difokuskan. Jadi dibelokannya untuk menuju ke pusat oleh lensa agar bayangan tepat jatuh di retina. Ini yang tadi saya bilang, yang paling berperan penting dalam mengatur titik jatuhnya bayangan benda itu adalah si lensa, karena yang lainnya tidak fleksibel, sifatnya fix. Oke, diperankan oleh akomodasi lensa, yang untuk akomodasi itu pemerannya adalah musculus ciliaris. Ini ya gambarannya ya. Kalau memang ukuran seperti ini, jatuh di retinanya akan terbalik diperkecil. Ini mengingatkan kembali ke teman-teman tentang sifat lensa. Di mata pelajaran fisika kalau nggak salah ya. Oke, untuk otot matanya ada beberapa otot mata yang menggerakkan bola mata ya. Yang pertama adalah otot ekstrinsik, yang kedua adalah otot intrinsik. Otot ekstrinsik sendiri terbagi utama menjadi dua, rectus atau lurus, sama yang oblik, miring. Namanya itu berdasarkan bentuk dan arah arah penjalanan dari muskulus tersebut. Yang rectus ya lurus-lurus aja. Rectus medialis dia ada di bagian tengah, ya.
Tapi jangan dihafalin ininya bahwa oh kalau kalau rectus medialis itu menggerakkannya ke arah tengah. Enggak, nanti ada gambarannya lagi untuk yang gerakan bola mata. Terus rectus superior ada di atas. Terus yang rectus inferior ada di bawah, sama obliquus superior dan obliquus inferior. Terus yang di dalam bola mata, sudah sempat disinggung tadi, ada musculus sphincter pupil. Ini kalau dia kontraksi, dia akan mengalami miosis, ya. Sama musculus dilator pupil, ini yang untuk membuka pupil, mydriasis. Kalau yang tadi saya sebut di dalam itu ya, di slide sebelumnya, musculus sphincter yang pupil ini yang radial, yang sphincter gini yang tengah. Nah, yang radial yang di tengah ini bentuknya sphincter bulat. Kalau yang dilator itu yang bentuknya radial. Yang namanya adalah musculus dilator pupil. Ketika dia kontraksi maka pupilnya akan melebar. Terus musculus ciliaris untuk akomodasi yang tadi ya. Di palpebra juga ada ototnya untuk membuka tutup. Ya, musculus orbicularis oculi sama musculus levator palpebra. Ini yang membuka, ini yang menutup. Bentuknya orbikal sama seperti yang sphincter. Jadi ketika dia kontraksi dia akan menutup. Beda sama levator palpebra, ketika dia kontraksi dia justru palpebranya akan membuka. Kalau ini ada di luar ya, agak ke sini. Ini musculus tarsalis mulleri, agak susah nyarinya. Fungsinya untuk mempertahankan palpebra biar tetap terbuka. Oke, nah struktur-struktur anatomi yang tadi bisa kalian buat listnya. Nanti ketika praktik anatomi tolong dicari. Kalau yang struktur bola mata bisa pakai bola matanya sapi. Kalau untuk yang di luarnya bisa di kadaver yang ada di ruangan. Kita punya 2 kadaver di sana. Atau mungkin pakai manekin peraga juga bisa. Oke, kita masuk ke fisiologinya. Kita agak percepat. Untuk fisiologi cairan intraokuler, tadi saya sudah sempat singgung sedikit bahwa ada aqueous humor yang terus diproduksi ya. Produksi mengalir sampai ke akhirnya ke proses ciliaris untuk keluar. Canalis clamp untuk keluar. Nah, produksinya seberapa banyak? Itu rutin ya? Kok rutin sih? Bukan. Continuous, sorry maksudnya. Continuous produksinya sekitar 2 sampai 3 ml aja per menitnya. Tapi dengan terus diproduksi, dia akan terus mengalir dan akan terus keluar. Nah, dari sini akan muncul masalah nanti ya. Produksinya oleh proses ciliaris. Oke, gimana cara memproduksinya? Ada gambarnya sebenarnya lebih enak. Nah, ini ya. Ini proses ciliaris. Dia akan mengeluarkan aqueous humor di sini. Sebenarnya cairan aja sih. Yang sama nutrisi juga banyak. Ya, dimulai dengan adanya transfer aktif dari ion sodium ke celah-celah epitelial sel. Karena ada pemasukan ion sodium tadi, maka sifat alaminya sodium itu namanya natrium ya, dia akan menarik klorida sama ion-ion bikarbonat sehingga terbentuk muatan netral. Nah, sambil menarik ion ini, dia juga akan menarik cairan sehingga terjadilah perpindahan cairan secara osmosis dari kapiler-kapiler yang ada di proses ciliaris. Kan tadi udah dibilang ya bahwa bagian ciliaris ini termasuk yang koroidnya itu juga adalah bagian yang sangat-sangat vaskuler, banyak banyak pembuluh darahnya. Yang terpenting di sini tadi untuk mengalirkan nutrisi ke arah aqueous humor. Jadi alirannya secara osmosis karena ada perubahan ion ini tadi. Nah, aliran ini akan menjadi masalah kalau orang tersebut mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Ya, dulu ada blok namanya blok keseimbangan cairan dan elektrolit (KCAB). Ini bisa mempengaruhi ke arah sini. Sehingga produksi aqueous humornya terganggu, efeknya orang tersebut sedikit banyak akan mengalami gangguan penglihatan. Kok bisa seperti itu? Nah, intinya ada di sini. Karena ada peran dari elektrolit untuk menarik cairan dari kapiler menuju ke epithelial cell. Kita masuk ke gambarnya. Ya, jadi ketika ada input dari natrium di sini, terus ada klorida juga, sehingga terjadi osmosis. Ini yang vascular layernya di sini, banyak vaskularnya, tapi kok warnanya kuning ya, harusnya merah. Maka kapiler-kapiler di sini akan
ditarik cairannya keluar menembus dari celah-celah epitel. Ini epitelnya ya, keluar ke sana. Ya, terjadi sehingga terbentuklah aqueous humor dari proses ciliaris itu. Gitu terus. Dan dia akan mengalir dari posterior chamber ke anterior chamber sehingga keluar ke kanalis clamp. Ini alirannya seperti ini. Diproduksi di sini ya, kamera okuli posterior, terus melewati pupil, masuk memenuhi kamera okuli anterior sehingga akhirnya masuk ke limbus okuli lewat kanalis clamp di sini, keluar lewat cairan ke sistem vena di luar sini. Itu. Masalahnya di mana? Nanti akan masalah muncul kalau satu, entah kenapa, ya nanti ada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut akan menyebabkan osmosis di sini meningkat sehingga produksi cairannya berlebih. Produksi cairan berlebih tanpa diimbangi oleh kemampuan kanalis klem untuk mengeluarkan, maka terjadi penumpukan cairan di sini. Nah, kalau di sini tumpukan cairan, sedangkan di sini organnya kan fix ya, nggak bisa berubah nih ukurannya, sehingga matanya akan terasa kayak kenceng, kemeng, kan, matanya kan berat. Banyak gangguan setelah itu muncul yang akan mengganggu penglihatan. Itu satu, produksinya berlebih. Atau mungkin produksinya normal, tetapi ini si iris entah kenapa nanti ada penjelasannya lagi untuk faktor-faktornya. Iris ini jadi lemes, lemes dia jatuh ke belakang, nempel ke lensa, sehingga produksinya terganggu ke sana. Sorry, produksinya nggak terganggu, tapi alirannya terganggu, nggak bisa keluar. Kebalikan dari yang tadi, aqueous humornya jadi berkurang, maka matanya cenderung kering di sini, gangguan juga. Itu yang kedua. Gangguan yang ketiga, produksinya normal, irisnya normal, tetapi kanalis klemnya buntu. Semakin buntu, semakin berat gangguannya. Apa yang terjadi ketika kanalis klem ini buntu? Produksinya normal, nah akhirnya numpuk. Kondisinya seperti yang pertama, tapi dengan patofisiologi yang berbeda. Produksinya normal, tapi keluarnya nggak normal. Sama, gangguannya akan muncul penumpukan cairan aqueous humor di sini. Gitu dengan segala konsekuensinya. Oke, itu nanti detailnya akan dijelaskan di blok patologi, cuman saya singgung sedikit di sini biar tahu makna dari struktur anatomi yang kalian pelajari di sini. Fungsinya nanti ke sana. Oke, next. Oh, ini lebih detailnya ya, kanalis clamp. Ini trabecular mesoscope-nya untuk penyaringnya. Terus nanti akan masuk ke sistem vena aqueous di sini. Oke, ini yang saya klip ini nih biar kalian bisa anu ya, memahami bahwa untuk fisiologi penglihatan itu penting untuk mengetahui fisiologi dari light refraction. Ini sudah dijelaskan di fisika waktu SMA. Nanti kita jelaskan sedikit lagi. Terus cara memfokuskan, kedalaman fokus sama lainnya. Nah, ini kita kembali ke, masih ingat ya fisika SMA, fisika yang lensa ini? Rumushitung.com. Saya ngambil gambarnya dari sana. Cahaya datang sejajar dengan sumbu, maka akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ingat ya yang itu ya. Terus ini segaris dengan sumbu ya. Tapi kalau cahaya sejajar dengan sumbu, bukan segaris, tapi sejajar, maka dia akan dibelokkan ke arah titik fokus. Ini prinsip yang pertama. Kalau yang prinsip yang kedua, kalau cahaya datang tepat di titik tengah dari lensa, maka tidak akan dibiaskan tapi akan diteruskan. Prinsip yang ketiga, kalau cahaya datang dengan kemiringan melewati fokus, jatuh di lensa, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu. Oke, prinsip inilah yang akan membentuk bayangan benda dan seberapa jauh fokusnya ini, ya sorry, F2 ini ya, itu yang akan dimainkan oleh cembung kecembungan dari lensa. Semakin cembung maka titik fokusnya akan semakin dekat ke sini. Semakin dia memipih
maka titik fokusnya akan semakin menjauh. Seperti itu. Ya, sinar melambati udara dengan kecepatan sekitar 300.000 km per second, namun akan melambat kalau dia melalui medium yang padat transparan dan medium yang cair dengan uh, perbedaan perlambatan ya sesuai dengan indeks refraksinya. Indeks refraksi adalah cepat lambat cahaya di udara dibagi dengan medium yang dilewatinya tadi. Ya, kalau melalui permukaan yang lengkung akan dibelokkan jika indeks refraksi kedua medium berbeda. Ini penjelasannya bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke sini. Ya, ini cahaya kalau ini enggak apa gelombang cahayanya ya. Kalau dia gelasnya seperti ini, tapi ketika gelasnya akan dibelokkan, maka cahayanya akan ikut membelok. Ini adalah lensa mata. Ya, dengan kondisi normal seperti ini, maka fokusnya di sini. Ya, focal length-nya. Ini fokus, titik fokusnya. Tapi ketika dia semakin mencembung, gambarnya mana ya? Oh, di sini, Deng. Ya, misalnya kondisi normalnya seperti ini. Ketika dia arahnya sejajar sembuh, dia akan fokusnya seperti ini. Ketika dia memipih, kok gambarnya nggak terlalu beda ya? Oh, enggak, Deng. Fokus poinnya akan berubah ke belakang. Tapi ketika dia terlalu cembung, maka titik fokusnya akan semakin ke depan. Ini juga yang akan menjadi kelainan-kelainan pada penglihatan seseorang. Ketika orang itu uh, apa namanya terlalu sering baca sambil tiduran, ya, maka sebenarnya lensanya normal-normal aja. Cuma bola matanya dia akan mencembung, sehingga harusnya dia bola matanya seperti ini ya, titiknya jatuh tepat di sini. Tapi karena bola mata mencembung, pluk, maka fokusnya akan ada di depan retina. Gambar yang ada maka jadi kabur, blur. Atau pada orang tua, kalau pada orang tua kelainan di lensanya. Lensanya susah untuk dibuat pipih. Dia cenderung menggembung seperti ini. Maka ukuran bola matanya mungkin tetap, cuman karena dia lensanya sudah mencembung, maka fokusnya akan maju ke depan. Nah, maka untuk apa namanya orang tua seperti ini, lensanya beda lagi. Ya, ini depth of focusnya. Oke, ini sifat dari refraksinya. Sebenarnya gambarnya tegak ya. Cuman yang ditampilkan di retina adalah terbalik dan diperkecil karena sifat dari lensa. Kalau ini gambar ini tidak diperkecil ya. Harusnya diperkecil kalau di lensa mata. Oke, kalau objeknya seperti ini dengan indeks bias air adalah air udara ya adalah 1. Terus kita bisa lihat di sini ya refraksi oleh media refraksi. Oleh kornea dengan media dengan indeks biasnya 1,38 dia akan dibelokkan. Terus melewati aqueous humor dibelokkan lagi dengan indeks bias 1,33. Nah, ini yang saya bilang tadi, indeks bias terbesar adalah lensa. Dengan optimalnya dengan bentuk paling cembung, dia punya indeks biasnya 1,4. Cuman dia bisa dikecilin kalau ditarik. Indeks biasnya akan semakin kecil. Bisa di bawahnya 1,33. Itu tergantung jauh dekatnya benda. Terakhir, vitreous humor punya indeks refraksi 1,34. Nah, walaupun lensa ini punya indeks bias paling tinggi, cuman ini nggak bisa diotak-atik. Maka ketika ada orang yang miop, rabun jauh, itu dia bisa dipertajam penglihatannya, yang bisa dimodifikasi cuman ini nih, korneanya. Korneanya ditipisin. Dengan korneanya ditipisin, indeks refraksinya akan berbeda, menurun, sehingga dia akan apa namanya rabun jauhnya akan berkurang. Kalau mau normal, ya dilihat seberapa jauh bendanya jatuh, maka seberapa tipis itu juga korneanya, seberapa banyak korneanya akan ditipiskan. Itu nanti, tapi ilmunya dokter mata ya, spesialistik. Saya nggak bisa menjelaskan terlalu jauh untuk yang di situ. Yang bisa saya tampilkan di sini adalah
Dengan kamu mengetahui kondisi fisiologi ini, maka kamu kan bisa tahu dasarnya. Oh, ternyata begitu ya. Kenapa kok bisa ada operasi lasik? Ya, pakai laser di sini, korneanya ditipiskan. Yaitu ya ini tadi tujuannya untuk mengurangi indeks bias. Gimana dok kalau aku sumurnya aja? Oh, jangan. Dia adalah selain indeks media refraksi, dia juga sebagai pengantar nutrisi. Kalau kamu otak-atik aku sumurnya, masalah nanti ke nutrisi organ-organ sekitarnya. Jadi yang paling mungkin untuk diubah adalah dimodifikasi oleh manusia, ya ketipisan dari korneanya. Lensanya jangan. Ya ini media refraksi yang fleksibel. Terus gimana? Ini yang menjaga salah satu juga yang menjaga bentuk bola mata dari bagian dalam. Oke, untuk akomodasi tadi sedikit sudah saya singgung sebenarnya ya. Akomodasi kita ngomongin tentang pencembungan dari lensa lensa mata ini. Ini adalah ligamentum suspensorium. Dia bukan otot tapi cuma ligamentum aja. Yang bekerja adalah ini. Otot-otot yang ada di prosesus ciliaris ini tadi. Ketika prosesus ciliaris itu dia berkontraksi, uh, mana tadi ya? Berkontraksi, maka uh, ligamentum suspensorium ini akan mengendur. Dengan dia mengendur, ya, dia akan lebih ke sini, sehingga lensanya akan cenderung menjadi lebih cembung. Karena lebih cembung, maka indeks refraksinya akan membesar, indeks biasnya akan membesar, mendekati 1,4 indeks bias optimumnya dia. Itu. Ketika dia relaksasi, dia akan menarik nih justru. Ligamentum suspensoriumnya akan uh, kencang, sehingga akan menarik lensa menjadi lebih pipih. Sehingga indeks biasnya atau indeks refraksinya tidak lagi 1,4 tapi bisa 1,35, 1,30 bahkan. Tuh. Inilah yang bergerak aktif ketika benda kamu jauh. Bisa kamu kontrol, bisa kamu uji sebenarnya dengan kamu melihat dekat, terus lama-lama menjauhkan, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Itu kamu sedang memainkan si apa namanya ligamentum suspensorium sama lensanya tadi lewat muskulus di ciliary bodinya tadi. Itu untuk yang daya akomodasi dari lensa. Terus untuk diameter pupil, ini tidak ada hubungannya sama indeks bias, tapi untuk intensitas cahaya. Jadi, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika cahayanya terang sekali, biar di dalam bola mata itu tidak terlalu silau, tidak terlalu banyak cahaya yang masuk, maka pupil akan mengecil. Dengan cara apa? Ya, muskulus sphincternya akan kontraksi. Dengan muskulus sphincter kontraksi, diameternya mengecil, maka jumlah cahaya yang masuk itu tidak akan terlalu banyak. Tetapi dengan konsekuensi mungkin bentuk-bentuk bendanya jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Gitu. Ini, ini kondisi mata normal seperti ini ya. Kondisi mata normal namanya emetropia. Kalau hipermetrop, cacat mata tua, ini uh, bola matanya sudah ada dua kemungkinan. Bola matanya memang sudah agak memepat. Memepat itu apa ya? Lebih gepeng ya. Atau yang tadi saya bilang, apa namanya? Si lensa matanya sudah bermasalah. Kalau yang miopia, dia uh, karena sering dibaca untuk dia rabun jauh kan ya, maka dia titik fokusnya akan jatuh di depan retina. Bisa jadi dari lensanya, bisa juga dari lihat nih, kalian lihat bentuk bola matanya lonjong, tidak sebulat ini, tapi melonjong. Salah satu faktor yang membuat bola mata lonjong seperti ini adalah ini ilmu dari dokter mata sih yang saya dapat. Dia sering baca sambil tiduran atau iya sih paling sering itu tadi bacanya sambil tiduran jadi ngeliatnya ke atas gitu. Itu atau memang sudah bawaannya lonjong. Cuman ini agak susah dibuktikan kalau memang bawaan karena harus dilihat dari pada saat masih bayi. Sedangkan miopia itu biasanya baru dikenali ketika anak sudah TK, baru mulai membaca ya kok rabun-rabun ya.
Nah, ini proses di retina, ketika cahayanya datang, masuk lewat kornea, lewat aqueous, terus melewati lensa, menembus ke vitreous humor, akhirnya masuk ke retina, menembus sampai ke bagian belakang. Ada gambarnya kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Ya, ini dari depan nih. Ini dari vitreous humor. Cahayanya masuk, dia nggak ke sini, tapi langsung menuju ke belakang. Bagian belakang yang kaya akan rod sama cone. Sel rod sama sel cone. Oke, diproses di sini nih. Melewati ganglion sel, terus melewati plexiform nuklear, akhirnya nyampe ke bagian yang outer nuclear layer yang ada sel rod sama cone-nya. Nah, disinilah proses pengolahan cahaya itu terjadi. Cahaya masuk warnanya apa, mengandung warna apa aja dari kombinasi RGB itu tadi ya, itu akan diproses sama cone. Seberapa besar intensitas cahayanya itu ada di rod. Tapi prosesnya bukan cuma keterima gitu aja. Di sini ada proses biokimiawinya. Kok nggak ada ya? Sebentar, 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 sebentar. Oh, nih ya, di belakang. Oke. Yang ini kita skip aja untuk yang di fovea-nya. Nggak terlalu penting untuk yang di fisiologi. Kita masuk ke sini nih. Nah, baik di sel rod maupun di sel cone, itu prinsip kerjanya sebenarnya mirip-mirip. Cuman karena yang satu sifatnya mentransmisikan warna, maka yang dikirimkan ke saraf adalah sinyal warna. Sedangkan kalau yang si rod itu yang dikirim adalah sinyal intensitas cahaya, ya, mengandung senyawa-senyawa kimia yang didekompos lewat paparan cahaya. Semakin banyak paparan cahayanya, maka semakin banyak struktur kimia di sel tersebut yang didekomposisi. Sifatnya reaksinya bisa kebalik ya, bisa bolak-balik. Setelah didekomposisi akan bisa dibentuk kembali. Ketika cahayanya hilang, itu akan dibentuk kembali bisa. Ini ya yang light sensitif diatur oleh rhodopsin, sedangkan yang di silikon itu adalah oleh color pigment. Namanya ya benar, agak beda sama rhodopsin. Sebentar, ini yang di rhodopsin. Sebentar. Oke, ini dia. Ya, prosesnya seperti ini ya, secara fotochemistry di sel rod sama kon. Kalau yang di rhodopsin, yang di sel rod, rhodopsin merupakan kombinasi protein skotopsin. Ini nggak penting. Ini ya. Jadi retina itu punya di sel rod sama sel konnya itu punya 11 cis retinal namanya. 11 cis retinal ini kimia. Aduh, saya jelasin agak susah nih jadinya. Bentuk cis retinal ini penting, bentuk kimiawinya. Karena ketika dia kena cahaya, 11 cis ini akan diubah bentuknya menjadi 11 trans. 11 trans itu, nah ini dia. Ya, awalnya gini, 11 cis. Ketika dia kena cahaya, dia akan berubah menjadi trans, bentuknya trans. Sebentar, tutup ya. Nah, ini dia. Ya, bentuk cis seperti ini. Ketika kena cahaya, dia akan berubah, diputar nih yang ini. Berubah menjadi transpo. Oke, nah perubahan inilah yang akan menghantarkan sinyal ke saraf. Ini 11 cis retinal, bentuk struktur kimiawinya seperti ini. Tapi saya nggak akan menjelaskan bentuk kimiawinya kok. Saya cuma perlu nanti kalian tahu untuk perubahan strukturnya. Karena nanti ada hubungannya sama buta warna karena kekurangan vitamin A. Oke. Ketika rhodopsin didekomposisi, konduktansi membran selnya terhadap ion Na akan berkurang. Akan terjadi hiperpolarisasi dari semua sel-sel rod tadi, sehingga cahayanya akan diteruskan. Night blindness pada orang yang mengalami gangguan vitamin A, kekurangan vitamin A, maka perubahan cis transretinal ini akan terganggu. Detailnya, nah ini dia. Oke, nih ya, dari light energi ini tadi, oke, ya dari rhodopsin, ketika dia kena cahaya, maka dia akan berubah nih dalam hitungan nanosecond, mikrosecond, milisecond. Ini perubahannya dari batu rhodopsin, luminorhodopsin, metarodopsin.
Nah, perannya vitamin A di mana? Di sini. Oke, vitamin A itu dia rumus kimianya ada L-transretinol ya. Transretinol dia akan di di mata dia akan berubah menjadi transretinal. Jadi dari retinol berubah menjadi retinal. Inilah yang akan membantu apa namanya penglihatan yaitu berubah menjadi 11 cis retinal. Atau mungkin dari sini transretinal berubah menjadi cis-retinol, maka cis retinol ini akan berubah menjadi cis retinal. Cis retinal inilah yang akan masuk ke rodopsin untuk nanti diubah menjadi ini. Ketika orang itu kekurangan vitamin A, struktur ini lama-lama akan hilang nih. Ya, dari metarodopsin dibalikin ke rodopsin oleh skotopsin. Cuman proses ini lama-lama akan hilang. Kalau dia tidak mendapat suplai transretinol atau transretinal dari vitamin A, maka kondisi metarodopsin ini tidak akan semuanya bisa diubah oleh skotopsin menjadi rodopsin. Lama-lama rodopsinnya akan kehilangan 11 cis retinal. Sehingga orang yang mengalami kekurangan vitamin A, pernah dengar nggak ya rabun senja? Ketika dia ada cahaya, dia tidak bisa diproses karena rodopsinnya kurang. Rodopsinnya kurang karena tidak ada 11 cis retinalnya. Gitu. Ini prosesnya seperti ini. Kalau orang yang kekurangan vitamin A. Oleh karena itu penting mulai dari uh, apa namanya bayi baru lahir ya, itu suplementasi vitamin A itu cukup penting untuk menjaga biar fungsi penglihatan cahayanya itu bagus. Oke, ini penting untuk kalian pahami untuk yang proses di sini. Karena kaitannya sama vitamin A. Oh iya, ini metarodopsin 2 inilah yang merupakan bentuk rodopsin yang sudah teraktivasi. Dari sini akan semakin tinggi metarodopsin, semakin kuat sinyal yang dikirimkan ke saraf. Gitu. Dalam hal ini, semakin banyak semakin tinggi intensitas cahaya, maka kalau di sel rod itu sinyal-sinyal intensitas cahaya itu akan semakin tinggi karena semakin tinggi juga kadar metarodopsinnya. Mirip-mirip seperti ini di sel kon. Sel kon yang warnanya merah, maka semakin besar sinyal warna merahnya yang dikirimkan. Sel kon yang warnanya hijau, semakin besar sinyal warna hijau yang dikirimkan oleh sel kon tersebut. Begitu juga dengan warna biru. Kombinasi itu antara red green blue-nya. Seperti itu. Oke, oliskotopsin akan diubah jadi rodopsin dengan bantuan cis retinal. Kalau nggak ada cis retinalnya, sulit untuk diubah ke rodopsin. Begitu. Ya, ini hubungannya sama yang rodopsin tadi ya, kalau lebih molekuler lagi. Cuman yang ini nggak terlalu penting untuk kalian. Uh, Udah, tadi konsepnya di depan. Detailnya ada di slide-slide yang ada di sini penjelasannya. Oke, yang itu yang tadi saya jelaskan ya. Diubah vitamin A menjadi cistrans. Cistrans akan membantu pengubahan metarodopsin menjadi retinol lagi. Oh iya, ada satu lagi yang terakhir nih ya. Adaptasi gelap sama terang. Terakhir nih. Adaptasi gelap, adaptasi gelap terang sama adaptasi terang gelap. Oh ini kok nggak kebalik ya? Jadi kalau adaptasi gelap terang, namanya light adaptation, dari kondisi gelap ke kondisi terang. Ini belum saya balik ini harusnya adaptasi terang gelap yang 4B. Kalau dia dari ruangan gelap, misalnya kalian lagi tidur di kosan, sekarang masih dia nih ya, di asrama ya. Di asrama terus dengan kondisi kamar gelap, tiba-tiba cahaya nyalain tuh lampunya. Teng, terang ya. Itu dalam waktu sepersekian detik, kalian nggak akan bisa ngeliat apa-apa, tapi cuma ngeliat putih doang. Nah, itu namanya waktu yang dibutuhkan oleh mata untuk beradaptasi dari kondisi gelap ke kondisi terang. Kenapa? Karena dalam kondisi tersebut semua cahaya langsung diproses oleh eh, apa namanya? Oleh rodopsin sehingga timbulnya putih semua. Belum
belum bisa membedakan bentuk-bentuk benda. Dia butuh waktu, tapi nggak nyampe 1 detik. Oke, jadi butuh adaptasi dari kondisi gelap ke kondisi terang. Sebaliknya, kondisi adaptasi terang ke gelap itu misalnya kalau kalian habis dari luar ruangan, terus masuk langsung ke ruangan yang gelap, atau dari kondisi yang terang, ya kamarnya terang nih, tiba-tiba mati lampu, pet, itu dalam waktu sepersekian detik kalian hitam semua, nggak kelihatan apa-apa semua, ya gelap, tapi lama-lama kalian bisa melihat tuh kayak ada bayangan gerak, ya temennya di samping gerak bisa. Itu juga sama. Itu adalah proses adaptasi dari sel-sel di retina untuk bisa pada akhirnya melihat walaupun dengan intensitas cahaya yang minim. Bukan nol ya, minim. Karena segelap apapun pasti ada sedikit banyak pantulan cahaya dari dinding mungkin. Seperti itu bisa kalian lihat juga. Nah, tapi itu butuh waktu, butuh adaptasi sepersekian detik. Saya lupa, 0,05 milisecond kalau nggak salah. Untuk bisa melihat kembali, walaupun tidak sejelas yang seharusnya. Itu adaptasi terang gelap. Oke, prosesnya seperti yang ada di slide. The dark adaptation tadi ya. Ini yang tricolor mechanism yang tadi sudah saya jelaskan tergantung dari cell rod sama si cell cone-nya. Yang si cell cone ada 3 jenis, cone yang warna red, cone yang warna green, sama cone yang warna blue. Ketika dikombinasikan, maka akan terciptalah warna-warna campuran hasil dari warna-warna baru hasil dari campuran ketiga warna tersebut. Prinsipnya sama sih seperti pada saat melukis ya, um, memainkan warna-warna ya dari warna pokok RGB. Nah, ini yang untuk jaras, ini pentingnya adalah yang tadi di depan. Ada namanya tunnel vision. Tunnel vision itu adalah gangguan yang terjadi akibat ada gangguan di jaras. Jadi ketika cahaya itu sudah diterima oleh retina, bayangan benda itu sudah diterima oleh retina, maka akan dialirkan oleh nervus opticus. Nah, serabut tadi akan menyilang dari mata kanan, dia akan menyilang ke arah kiri. Mata kiri akan menyilang ke arah kanan. Titik penyilangannya ini ada di chiasma opticum. Ada gambarnya nggak ya? Oh nggak ada. Sorry, sorry. Harusnya saya menampilkan ini. Tadi nanti cari sendiri ya gambarnya. Chiasma opticum itu ada di mana? Karena apa? Ketika ada tumor di otak yang menekan chiasma opticum, maka bisa muncul tuh tunnel vision tadi. Oke, tunnel vision, eh, sisi-sisi kiri kanan itu akan ketutup. Jadi cuma lihat bagian tengah doang. Ya, titiknya di chiasma opticum tadi kelainannya. Dari chiasma opticum akan melanjutkan membentuk tractus opticus ke corpus genitulatum lateral, akhirnya sampai ke area Brodmann 17. Area Brodmann 17 ini adalah area korteks primer untuk penglihatan. Nanti akan dibantu sama area penglihatan di Brodmann 18. Tapi ini yang sekunder. Yang utama adalah Brodmann 17 ini. Ini ya, area penglihatan pertama tuh di sini, 17. Ini cuma area bantu doang. Gitu. Nah, ini penerima pertama dari sinyal yang ada dari mata tadi. Masuk ke kalau untuk melihat lebih detail tentang bentuk 3D-nya, areanya penglihatan ada di sini. Ini yang menyebabkan kalau orang pernah digetok di bagian belakang ya, ada di belakang sini, itu kalau sampai mencederai area yang paling belakang ini ada di occipital, ini bisa menyebabkan kebutaan. Jadi tolong jangan suka bercanda sama temennya, kepalanya dikeplak belakang kencang, brek, itu bisa bikin buta. Paling nggak penglihatannya dia terganggu. Karena apa? Ini pusat saraf penglihatan di sini. Primary visual cortex. Jadi tolong jangan bercanda main keplak kepala orang di bagian belakang. Kesian nanti penglihatannya jadi bermasalah cuman gara-gara bercanda kalian. Oke? Ini nggak akan berjalan kalau yang primernya bermasalah. Ya, itu adalah pentingnya dari jaras. Jaras itu aliran saraf. Ya, oke. Itu materinya. Kita masih ada waktu 7 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari anatomi maupun dari fisiologi.
Ada? Dari slide ini nanti paling pertanyaannya ada 10 ya yang diminta sama tim blog. 10 pertama multiple choice, saya bagi 5, 5 anatomi, 5 fisiologi. Ini saya sudah save, kalau ada perubahan nanti saya kirim ke materi ke koordinator. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, dokter. Oke, baik. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Semoga bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik pula. Seperti yang saya bilang tadi, memang daya tangkapnya agak berkurang ya kalau sudah sore. Gak apa-apa. Nanti bisa diulang lagi pembelajarannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, dokter. dokter. Kasih Terima kasih, dokter. dokter. Kirim ke Hafiz ya, Kasih Hafiz, dokter. slide-nya. Iya, dokter. Saya live dulu. Iya, terima kasih, dokter.